Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang sistem pemesanan tiket online. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun komponen-komponen sistem yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 10. Di antaranya yaitu 1. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukannya. Yang ketiga, bersama-sama dalam mencapai tujuan. Keempat, memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya. Yang kelima, terdapat proses yang merubah input menjadi output. Yang keenam, menunjukkan adanya entropi. Yang ketujuh, terdapat aturan. Yang kedelapan, terdapat subsistem yang lebih kecil. 9, terdapat diferensiasi antara subsistem. Yang ke-10, terdapat tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Untuk poin pertama dan kedua akan dibahas oleh saudari Bibiana Berebinola. Kepada saudari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin 1 dan 2. Yang pertama, poin yang pertama, komponen sistem yang saling berhubungan satu sama yang lain, yaitu komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem itu. Elemen-elemen yang kecil yang disebut subsistem. Misalnya, sistem komputer terdiri dari subperangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Penghubung sistem ini merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Poin yang kedua yaitu suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya, di mana ada input, proses, dan output. Input di sini merupakan data-data yang akan kita masukkan. Kemudian proses akan memproses data yang sudah kita masukkan. Kemudian output merupakan hasilnya, contohnya tiket dalam penjualan online. Tidak bisa dilepas pisahkan komponen pembentuknya, karena jika kita lepas pisahkan, sistem ini tidak bisa dipergunakan. Ya, demikian dari saya kembalikan. Poin ketiga dan yang keempat akan dibahas oleh saudari Siti Rahmawati. Kepada saudari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu bersama-sama mencapai tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Poin keempat yaitu memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya. Sebuah sistem sudah pasti memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lain.
Nah, di sini tujuan dibuat suatu sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan sistem lainnya. Yang kelima, yaitu terdapat proses yang merubah input menjadi output. Sudah pasti ada proses yang merubah input tersebut menjadi output. Karena pada saat kita menginput data, setelah menginput data, misalnya mau kemana, mau dari mana, mau kemana, tanggal berapa mau berangkat, pulangnya tanggal berapa penumpangnya. Setelah diisi semuanya, pasti ada sistem untuk merubah informasi-informasi tersebut, difilter, dan hasilnya itu akan menjadi sebuah tiket yang akan dipergunakan pada saat keberangkatan. Yang ketujuh, terdapat aturan. Terdapat aturan maksudnya di sini yaitu sistem ini telah dibuat, kita sebagai user, sebagai pengguna hanya dapat menginput data. Hanya dapat menginput data, tidak bisa untuk mengotak-ngatik sistem tersebut, terkecuali dari pihak adminnya. Nah, di sini aturan dari sistem main di sini yaitu user hanya bisa menginput data, tidak bisa yang lainnya. Terus terdapat diferensiasi antara subsistem. Sudah tentu karena sebuah sistem pasti ada memiliki sub-subnya, dan subsistem tersebut saling berhubungan satu sama lain. Apabila tidak saling berhubungan satu sama lain, maka itu sistem tersebut dikatakan gagal. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.